Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin yang diupload di laman web RMI NU Banten. Ini mengagetkan sekali sebetulnya sahabat karena tidak saya sangka lah. Saya nggak nyangka Kiai Haji Imaduddin itu betul-betul detail sekali mencari bagaimana silsilah daripada Ba'alawi. Tidak hanya Ubaidillah yang dipersoalkan, sekarang cucu dari Ubaidillah dalam tanda kutip itu yang diklaim sebagai cucu Ubaidillah ini juga beliau analisa. Dan di sini sangat mengagetkan sekali bahwa di sini Sahib Mirbad yang merupakan kakek dari Faqih Al-Muqaddam yang kemarin-kemarin itu sangat viral sekali dibicarakan oleh banyak orang karena ada seorang Habib yang mengatakan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam itu pernah mi'raj selama 70 kali ya. Ya, itu mengenai Faqih Al-Muqaddam. Nah, di sini Sahib Mirbad yang dalam silsilah marga Ba'alawi merupakan kakek dari Faqih Al-Muqaddam ini Kiai Haji Imaduddin menemukan satu kitab yang menyatakan dengan tegas bahwa ternyata Sahib Mirbad yang diklaim sebagai kakeknya Faqih Al-Muqaddam, nah itu juga tokoh yang fiktif. Nah, kita baca sahabat, kita ulas di sini. Di sini dikasih judul ini Muhammad Sahib Mirbad yang asli. Dalam tulisan yang lalu tentang makam Muhammad Sahib Mirbad, penulis telah menyatakan tentang keraguan penulis bahwa sosok Muhammad Sahib Mirbad Ba'alawi adalah sosok historis. Keraguan penulis itu berdasar kepada tidak ditemukannya nama Muhammad bin Ali Sahib Mirbad dalam kitab-kitab sejarah Yaman mulai dari masa hidupnya di abad ke-6 Hijriah sampai abad 9. Seharusnya tokoh yang disebut dalam kitab Ba'alawi sebagai ulama besar itu terdeteksi ulama sejarah dan ditulis dalam kitab mereka. Harusnya. Kemudian dalam tulisan sebelumnya, penulis menduga bahwa Muhammad Sahib Mirbad itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qola'i. Ia ulama besar di Mirbad sejaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi Sahib Mirbad. Hemat penulis awalnya, yang lebih pantas menyandang gelar Sahib Mirbad adalah Imam Al-Qola'i, karena sosoknya masyhur sebagai ulama besar ahli fikih madhab Syafi'i. Pendapatnya banyak dikutip oleh ulama fikih mu'tabaroh semacam Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Kitab karangannya banyak, namanya dicatat dalam kitab-kitab sejarah semacam kitab Al-Suluk. Kini, keraguan penulis itu terjawab. Penulis telah menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Sahib Mirbad. Ia bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan pula Muhammad bin Ali Al-Qola'i. Dari sini sepertinya kalau kita melihat ya sahabat dari teks ini, Kiai Haji Imaduddin itu sebetulnya masih punya banyak sekali kitab yang belum di-share di media. Ya mungkin itu sebagai senjata walau alam sahabat. Akan tapi di sini beliau hanya menegaskan bahwa beliau menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Sahib Mirbad. Ini tidak disebutkan kitabnya. Dan jangan-jangan ketika beliau menyatakan dengan tegas bahwa nasabah Alawi itu terputus, yang mana beliau menggunakan kitab-kitab yang sudah dipublish, itu sebetulnya beliau juga memiliki kitab-kitab pendukung lainnya, bukan hanya satu dua kitab ya. Ini pandangan saya di dalam memahami satu teks ini, sahabat. Kemudian kita lanjutkan. Ia adalah penguasa terakhir kota Mirbad dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhol Sahib Mirbad disebut Al-Akhol karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnu Katsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Sahib Mirbad digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Ini di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh juz 10 halaman 203. Kemudian walau dalam kitabnya itu Ibnu Katsir hanya menyebut gelar Sahib Mirbad,
tanpa menyebut namanya, namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Zifar Ibrot Tarikh bahwa nama gelar Sohib Mirbat bukanlah untuk Muhammad bin Ali Ba'alawi, tetapi untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhol Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi namanya tidak tercatat sebagai apapun dengan gelar ataupun tanpa gelar. Dengan disebut ulama ataupun bukan, tidak tercatat gelap jika ia sosok historis, kemana ia bersembunyi di kota Mirbat. Sampai ulama pengarang kitab sejarah tak mencatatnya, padahal ulama lainnya tercatat dalam sejarah Mirbat. Wah, ini betul-betul mengagetkan sekali, sahabat. Seandainya nanti ini memang betul-betul Sohib Mirbat, itu tidak tercatat di dalam sejarah, bahkan beliau adalah tokoh yang fiktif. Ini kan jadi sangat, gimana ya, sangat mengagetkan lah pokoknya. Masa bikin gini sahabat, saya runtutkan ya. Ubaidillah itu kan diklaim sebagai putra daripada Said Ahmad Al-Muhajir. Lah, Ubaidillah itu memiliki anak bernama Alwi, kemudian memiliki anak bernama Muhammad, memiliki anak lagi bernama Alwi, memiliki anak lagi bernama Ali Khalid Qasam. Nah, baru sampai kepada Muhammad Sohib Mirbat. Lah, Muhammad Sohib Mirbat itu memiliki anak Ali, Ali memiliki anak Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau ini memang betul-betul nasab yang ya seperti dugaan saya, artinya Sohib Mirbat itu kalau Kiai Haji Imaduddin sih sangat tegas ya, beliau ini ya itu tokoh yang tidak ada. Ini kan rentetan nasab itu wah jadi fiktif semua itu sahabat. Ini mengagetkan sekali bagi saya. Masa dari abad ke abad, dari abad ke abad hingga Faqih Al-Muqaddam, mulai dari Ubaidillah sampai Faqih Al-Muqaddam, nah itu nasabnya fiktif. Wallahu a'lam bishawab sahabat. Ini nanti kita akan terus kaji kalau ini sangat menarik sekali untuk dicari bagaimana kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.